Apa itu sistem penyimpanan dan penanganan? Sistem penyimpanan dan penanganan adalah sebuah wadah dan peralatan yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola bahan kimia berbahaya seperti botol, drum, tangki, dan peralatan pencampuran. Semua ini harus dirancang dan dipasang sesuai standar keselamatan agar aman digunakan. Contohnya standar tangki Australia seperti AS1692 untuk tangki cairan mudah terbakar. Tugas keselamatan pengelola PCBU. Orang atau perusahaan yang mengelola bahan kimia harus memastikan sistem penyimpanan dan penanganan digunakan dengan benar dan aman. Mereka juga wajib memberikan pelatihan dan informasi yang cukup kepada pekerja agar bisa bekerja dengan aman saat mengoperasikan atau memelihara sistem tersebut. Identifikasi bahan kimia berbahaya. Setiap bahan kimia harus diberi label yang jelas, misalnya nama bahan, nomor PBB, kode Haxen, dan label bahaya. Pipa juga harus diberi tanda agar mudah dikenali. Sistem penyimpanan harus selalu diperiksa dan dirawat untuk menjaga keamanannya. Contoh pemeliharaan preventif dan pengujian integritas dapat mencakup pemeriksaan lapisan kaca pada bejana reaksi baja atau paduan logam untuk memastikan tidak ada retakan atau lubang yang dapat memungkinkan terjadinya kontak antara bahan yang tidak sesuai dengan bejana logam. Apa itu lembar data keselamatan SDS? Lembar data keselamatan atau SDS adalah dokumen penting yang berisi informasi lengkap tentang bahan kimia berbahaya, termasuk cara penanganan, tindakan darurat, dan sifat bahan kimia tersebut. SDS harus tersedia dalam bahasa Inggris, menggunakan satuan metrik, dan diperbaharui setidaknya setiap 5 tahun. SDS harus diberikan kepada pekerja sebelum menjalankan pekerjaan. SDS juga harus tersedia di dekat tempat penyimpanan bahan kimia tertentu. Pelabelan wadah bahan kimia berbahaya. Label pada wadah bahan kimia harus jelas dan lengkap, mencakup nama produk, informasi produsen, piktogram bahaya, serta tanggal kadaluarsa jika ada. Label harus selalu diperbarui jika SDS berubah, agar informasi tetap akurat. Bahaya kimia dan pencegahan. Bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan yang serius. Oleh karena itu, penting untuk mencegah sumber penyalaan dan pengelola area berbahaya dengan baik agar keselamatan terjaga. Kewajiban keselamatan pengelola. Bagian 52 dari Peraturan WHS mewajibkan pengelola bahan kimia untuk mengontrol sumber penyalaan agar tidak masuk ke area berbahaya. Atmosfer berbahaya adalah tempat di mana gas atau uap mudah terbakar bisa mencapai lebih dari 5% dari batas ledakannya. Area berbahaya. Area berbahaya adalah tempat di mana atmosfer mudah terbakar, ada atau mungkin ada. Contohnya termasuk tangki penyimpanan cairan mudah terbakar, stasiun pengisian bahan bakar, dan gudang penyimpanan bahan kimia. Langkah-langkah pengendalian resiko. Untuk mengurangi resiko kebakaran dan ledakan, kita harus mengelola area berbahaya dengan baik, menghilangkan sumber penyalaan, menggunakan peralatan yang aman, dan memisahkan bahan kimia yang tidak cocok, serta menjaga kebersihan agar debu mudah terbakar tidak menumpuk. Mengendalikan emisi zat mudah terbakar. Uap dan gas yang mudah terbakar bisa menumpuk dan menciptakan area berbahaya. Wadah bahan kimia berbahaya harus disimpan jauh dari sumber panas karena panas bisa meningkatkan tekanan uap dan merusak kemasan sehingga meningkatkan resiko kebakaran. Contoh studi kasus yang kami angkat yaitu tumpahan bahan kimia di tambang nikel PT Vale Indonesia Sorowako, Sulawesi Selatan 2018. PT Vale Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang nikel di Indonesia yang menggunakan bahan kimia seperti asam sulfat, kapur tohor, dan bahan bakar minyak. Pada 2018, terjadi tumpahan asam sulfat dari tangki penyimpanan. Tumpahannya mencapai drainase terbuka dan sebagian mengalir ke sungai kecil di dekat permukiman warga. Penyebab utamanya yaitu tidak ada double containment di sekitar tangki. Dampak yang terjadi, aktivitas produksi dihentikan sementara untuk investigasi dan langkah tindak lanjutnya perbaikan sistem penyimpanan dengan secondary containment system.